Hai, udah lama banget gak cerita. Dan sekarang aku mau bercerita sesuatu. Hope you guys like the story, okay? Ada seorang penjual yang aku tuh udah deket banget sama penjual ini. Penjual ini menjual masakan yang sangat-sangat aku suka dan aku selalu beli hampir setiap hari karena masakannya itu sangat dekat dengan masakan ibuku. Ada tempe orek, sayur tahu toge, bakwan jagung, and I really love it so much. Jadi suatu hari aku tuh kelupaan untuk bayar. Yang padahal aku tuh nggak pernah lupa untuk bayar. Dan itu adalah satu hari dimana aku ngerasa aku kayak dihilangin gitu. Kayak tiba-tiba lupa untuk membayar. Semalaman setelah kejadian itu aku tuh mikirin banget. Rasanya aku tuh pengen ketemu sama ibu itu. Padahal kalau dipikir-pikir kita tuh bisa ketemu di lain waktu. Dan ibunya tuh fine-fine aja. Tapi ada sesuatu di hati aku yang manggil kalau aku tuh butuh untuk ketemu sama beliau. Hingga di pagi hari, aku tuh berangkat pagi banget. Padahal aku bisa berangkatnya lebih santai karena nggak ada kelas yang mengharuskan aku ke kampus, nggak ada apapun. Tapi aku bener-bener kayak, aku mau ke kampus, aku mau ke kampus. Aku mau ketemu sama ibu, aku mau ketemu sama ibu. Entah kenapa aku rasanya kayak terpanggil untuk segera pergi ke warung ibu itu. Macetnya Jakarta bahkan udah nggak kerasa sama sekali buat aku. Kayak aku enjoy dan pengen cepet-cepet ketemu sama ibu. Sampai akhirnya aku pas sudah parkir, aku langsung lari untuk pergi ketemu sama ibu. Seperti biasa aku ketika bertemu dengan ibu, panggilan hangatku, Ibu! Itu tidak mendapat balasan yang seperti hari-hari biasanya. Suara ibu terdengar seperti parau, berat di dadanya yang bisa aku rasakan. Bahkan wajahnya yang terlihat menunduk, kerudungnya yang menutupi wajahnya yang tidak seperti biasanya. Ibu selalu ceria, ibu selalu bahagia, ibu selalu menjawab panggilanku. Sahla, halo. Hmm, ada yang aneh. Perlahan-lahan aku mulai mengintip ke arah bawah. Aku ingin melihat, mengecek wajahnya seperti apa, raut wajahnya seperti apa. Aku ingin melihat matanya, aku ingin melihat ekspresi mukanya. Dan ternyata ibu matanya merah, suaranya sesenggukan, dan ya, ibu habis menangis. Gerak-geriknya sangat aneh, tidak seperti biasanya. Aku tidak tahu harus apa sejujurnya. Tapi dengan penuh keberanian dan aku sangat tahu, sepertinya hatiku tergerak akan sesuatu untuk berkata hal ini kepadanya. Ibu, ibu baik-baik aja kan? Dan ternyata jawabannya pelan-pelan air mata ibu menetes. Sedikit, sedikit, sedikit. Beliau mengusap air matanya dengan kerudungnya lagi dan lagi. Tapi air mata itu nggak bisa berhenti ternyata. Hingga aku menawarkan pelukan kepadanya. Ibu boleh nggak kalau salah peluk? Terus dengan tangan yang sangat bergegas, dia menyambut pelukanku. Dia memelukku. Aku merasakan bahwa pelukannya itu sangat erat, sangat hangat, dan sangat seperti sangat butuh akan pelukan itu. Aku elus dadanya, aku elus punggungnya, aku elus. Ibu, ibu kenapa? Dengan air matanya yang masih sesenggukan, ibu menjawab, ikan anak ibu mati. Oh, kenapa? Kok bisa? Gak tahu. Pagi-pagi sebelum ibu berangkat ke sini, ikannya ngambang. Terus beliau melanjutkan tangisannya. Perlahan-lahan air matanya mulai berhenti sedikit demi sedikit dan mulai membuka ceritanya. Padahal ikan itu adalah peninggalan terakhir anak ibu yang sudah wafat beberapa minggu lalu. Dia meninggal karena meningitis, salah. Selama 6 bulan anak ibu berjuang.
Awalnya mulai terlihat ada harapan, dia udah mulai bisa berjalan lagi, dia mulai pulih, dapat anjuran dari dokter untuk pulang. Tapi kemudian ternyata anak ibu keadaannya semakin memburuk. Pada satu malam anak ibu mulai kembali koma dan anak ibu wafat. Ikan itu adalah peninggalan terakhir dari anak ibu, ikan kesayangannya, yang setiap hari ibu ajak ngobrol. Dan sekarang dia mati. Selama ikan itu masih ada, ibu ngerasa hangat. Ibu ngerasa, oh ternyata dedek masih meninggalkan ini. Tapi ternyata ikan itu juga harus diambil sama Tuhan. Ada dua pembelajaran yang aku bisa ambil. Yang pertama, kehidupan adalah kerapuhan. Kehidupan itu rapuh. Yang kita miliki itu ada batasnya. Terkadang dia bisa hilang, dia bisa pergi. Yes, people come and go, everything's come and go. Bahkan diri kita sendiri suatu hari akan pergi. Tapi dari keterbatasan ini juga mengajarkan bahwa kehidupan itu anugerah. Dimana kita nggak tahu setiap detiknya akan seperti apa. Mungkinkah bisa terulang kembali. Maka merayakannya setiap hari adalah sebuah keharusan menurutku. Selagi masih ada waktu, meski seminim mungkin, rasanya kenapa enggak untuk memberikan yang terbaik di saat itu. Karena kita makin tahu bahwa kehidupan ini memang benar sebuah kerapuhan. Semoga cerita ini bisa memberikan pembelajaran, bisa menyejukkan hati kamu, bisa memberikan motivasi, inspirasi, dan segala sesuatu yang bisa memantik semangat teman-teman lagi. Terima kasih dan dadah.